Lanjut aja, lanjut. Konsentrasikan. Sambil nunggu yang lain. Pada presentasi ini ada 3 poin yang akan dijelaskan, yaitu pertama ada gambaran umum pekerjaan bidang TI, kemudian yang kedua profesi di bidang TI, yang ketiga yaitu standar profesi TI. Yaitu yang kelompok pertama mereka yang bergelut di dunia perangkat lunak, baik yang merancang OS, Silakan lanjut. baik Pak. Yang pertama yaitu kelompok pertama, mereka yang bergelut di dunia perangkat lunak, baik yang merancang OS, database maupun sistem aplikasi. Kelompok kedua yaitu mereka yang bergelut di bidang perangkat keras, kemudian kelompok ketiga mereka yang berkecimpung dalam operasional sistem informasi. Pertama yaitu sistem analisis, merupakan orang yang bertugas menganalisa sistem yang akan diimplementasikan, mulai dari menganalisa sistem yang ada, kelebihan dan kekurangannya, sampai studi kelayakan dan desain sistem yang akan dikembangkan. Kemudian yang kedua yaitu programmer, merupakan orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan sistem analisis, yaitu membuat program, baik aplikasi maupun sistem operasi, sesuai sistem yang dianalisa sebelumnya. Ketiga yaitu web designer, merupakan orang yang melakukan kegiatan perencanaan, termasuk studi kelayakan, analisis, dan desain terhadap suatu proyek pembuatan aplikasi berbasis web. Dan yang keempat, web programmer, merupakan orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan web designer, yaitu membuat program berbasis web sesuai desain yang telah dirancang sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amel. Kemudian di sini ada kelompok kedua. Yang pertama ada technical engineering sama networking engineering. Kalau technical engineering merupakan orang yang berkecimpung dalam bidang teknik, baik mengenai pemeliharaan maupun perbaikan perangkat sistem komputer. Yang kedua ada networking engineering, yaitu orang yang berkecimpung dalam bidang teknis jaringan komputer, dari maintenance sampai pada troubleshooting-nya. Kemudian ada EDP operator, yaitu orang yang bertugas mengoperasikan program yang berhubungan dengan elektronik, data processing dalam lingkungan sebuah perusahaan atau organisasi lainnya. Berikutnya ada sistem administrator, yaitu orang yang bertugas melakukan administrasi terhadap sistem, memiliki kewenangan menggunakan hak akses terhadap sistem, kemudian yang berhubungan dengan pengaturan operasional sebuah sistem. Mati. Amel, lagi Mel. Kemudian ada profesi di bidang TI. Untuk mengatakan apakah suatu pekerjaan termasuk profesi atau bukan, kriteria pekerjaan tersebut harus diuji. Sebagai contohnya, pekerjaan sebagai staf operator komputer, sekedar mengoperasikan, tidak termasuk dalam golongan profesi jika untuk bekerja sebagai staf operator tersebut tidak membutuhkan latar belakang pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman. Adapun seorang software engineering dapat dikatakan sebagai sebuah profesi karena seseorang yang bekerja sebagai software engineering haruslah berpengetahuan dan memiliki pengalaman di dalam bidangnya. Kemudian Julius Hermawan pada tahun 2003 mencatat 2 karakteristik yang dimiliki oleh software engineer,
sehingga pekerjaan tersebut layak disebut sebagai profesi, yaitu 1. Kompetensi, merupakan sifat yang selalu menuntut profesional engineer untuk memperdalam dan memperbarui pengetahuan dan keterampilan sesuai tuntutan profesinya. Kedua, tanggung jawab, yaitu ada kesadaran untuk membebankan hasil pekerjaannya sebagai tanggung jawab pribadi. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar, seorang engineer harus terus mengembangkan bidang ilmu dalam pengembangan perangkat lunak seperti 1. Bidang ilmu metodologi pengembangan perangkat lunak, 2. Manajemen sumber daya, 3. Mengelola kelompok kerja, 4. Komunikasi. Kemudian, standarisasi profesi TI menurut SRIG, PS, SEARCC. Terdapat jenis pengelompokan lain untuk pekerjaan di kalangan teknologi informasi. Yang sering digunakan adalah pengklasifikasian standarisasi profesi di bidang TI menurut SRIG, PS, SEARCC. SEARCC adalah Southeast Asia Regional Computer Confederation, merupakan suatu forum atau badan yang beranggotakan himpunan profesional IT, Information Technology atau Teknik Teknologi Informasi, yang terdiri dari 13 negara. Indonesia sebagai anggota SEARCC telah aktif turut dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SEARCC. Salah satunya adalah SRIG PS, Special Regional Interest Group on Professional Standardization, yang mencoba merumuskan standarisasi pekerjaan dalam dunia teknologi informasi. Model SEARCC untuk pembagian job dalam lingkungan TI merupakan model 2 dimensi yang mempertimbangkan jenis pekerjaan dan tingkat keahlian ataupun tingkat pengetahuan yang dibutuhkan. Kemudian ada klasifikasi job TI. Yang pertama, cross country, cross enterprise applicability. Artinya bahwa job yang diidentifikasi tersebut harus relevan dengan kondisi region dan setiap negara pada region tersebut, serta memiliki kesamaan pemahaman atas setiap fungsi yang berbeda. Kedua, function oriented bukan title oriented. Artinya, klasifikasi pekerjaan berorientasi pada fungsi yang berarti bahwa gelar atau title yang diberikan dapat saja berbeda. Tapi yang penting fungsi yang diberikan pada pekerjaan tersebut sama. Gelar atau title dapat berbeda pada negara yang berbeda. Ketiga, testable atau certificable. Artinya bahwa pekerjaan harus bersifat testable, yaitu bahwa fungsi yang didefinisikan dapat diukur atau diuji. 4. Applicable. Artinya bahwa fungsi yang didefinisikan harus dapat diterapkan pada mayoritas profesional TI pada region masing-masing. Lalu, model klasifikasi yang direkomendasikan. Profesi TI terdiri dari spesialis support, itu spesialis dalam bidang tertentu. Lalu, sistem development yang terdiri dari programmer, sistem analisis, dan project manager. Dan pendidikan dan pelatihan, instruktur dari pendidikan TI non-gelar. Model klasifikasi yang direkomendasikan, setiap jenis pekerjaan dari skema di atas masing-masing memiliki 3 tingkatan, yaitu yang pertama supervised atau terbimbing, tingkatan awal dengan 0 sampai 2 tahun pengalaman, membutuhkan pengawasan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya. Kedua, moderately supervised atau media, tugas kecil dapat dikerjakan oleh mereka, tetapi tetap membutuhkan bimbingan untuk tugas yang lebih besar, 3 sampai 5 tahun pengalaman. Lalu ketiga, independent atau managing mandiri. Memulai tugas tidak membutuhkan bimbingan dalam pelaksanaan tugas. Jenis pekerjaan bidang TI yang direkomendasikan SRI GPS SEARCC. Yang pertama, programmer, bidang pekerjaan untuk melakukan pemrograman komputer terhadap sistem yang dirancang sebelumnya. Kedua, sistem analisis sistem, bidang pekerjaan untuk melakukan analisis dan desain terhadap sebuah sistem sebelum dilakukan implementasi. Ketiga, project manager, pekerjaan yang memanajemen proyek-proyek berbasis sistem informasi, level pengambilan keputusan. Keempat,
instruktur berperan dalam melakukan bimbingan, pendidikan, dan pengarahan, baik terhadap anak didik maupun pekerjaan level di bawahnya. Yang kelima, spesialis, pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus. Ya, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kebetulan ini audiennya pada nggak ada ya. Ini yang masuk semuanya kelompok yang presentasi semua ya. Iya, Pak. Ya udah, yang penting ini direkam saja ya. Iya, Pak. Kemudian udah nanti sekarang udah aja matiin recordnya. Recordnya matiin dulu.